Indonesia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang hakikat dan jenis berbicara. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Novalia Prastika dengan NPM 20010720003. Jadi, untuk materi yang pertama yaitu pengertian berbicara akan disampaikan oleh Amelia Tiara Putri. Untuk materi yang kedua yaitu tujuan berbicara akan disampaikan oleh Ricky Aprianto. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis berbicara akan disampaikan oleh Sinta Mutiara Rengganis, Nia Istiqomah, dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Amelia Tiara Putri dengan NPM 20010710001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berbicara. Berbicara bukan hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari sang pendengar atau penyimak. Dari segi komunikasi, menyimak dan berbicara diklarifikasikan sebagai komunikasi lisan. Melalui menyimak, orang lain dapat menerima informasi yang telah kita berikan. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan berbicara yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan mempresentasikan tujuan berbicara. Tujuan berbicara sebagai kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Menurut Trigen, tujuan utama berbicara adalah untuk mengajak ke depan, menyampaikan pikiran secara efektif dan baiknya sang pembicara memahami makna sebuah sesuatu yang ingin dikembangkan. Dia harus mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan baik secara umum maupun perorangan. Menurut Jago DKK, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. menginformasikan, 3. menstimulasi, 4. meyakinkan, dan 5. menggerakkan. Berdasarkan urutan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan kegiatan berbicara selain untuk berkomunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, dan maksud apa yang dibicarakan dapat diterima oleh lawan bicaranya. Dengan baik adanya hubungan sehingga baik secara aktif dalam kegiatan secara antar pembicaraan dengan tindakan akan membentuk jalan komunikasi yang menjadi lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yang bernama Sinta. Kenalkan, nama saya Sinta Mutiara Rengganis, NPM 20010700029. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara. Jenis berbicara antara lain diskusi, percakapan, pidato penjelasan, pidato menghibur, ceramah. Ada 5 landasan yang dapat digunakan dalam mengklarifikasikan kegiatan berbicara. Yang pertama, situasi. Aktivitas terjadi dalam suasana situasi dan lingkungan tertentu. Situasi dan lingkungan itu dapat bersifat formal atau resmi. Mungkin pula bersifat informal atau tak resmi. Dalam formal, berbicara dituntut secara formal. Sebaliknya, dalam situasi tak formal, pembicara harus berbicara tak formal pula. Kegiatan berbicara yang bersifat informal banyak dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Contoh kegiatan berbicara informal seperti tukar pengalaman, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, memberikan petunjuk. Contoh jenis kegiatan yang bersifat formal seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Yang kedua, tujuan. Pembicaraan menginginkan respon dari pendengar. Pada umumnya, tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur,
menginformasikan, menstimulasikan, dan meyakini atau menggerakkan pendengarnya. Tujuan berbicara tersebut dapat kita klarifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, berbicara menghibur. Biasanya suasana santai, rileks, dan tidak berarti bahwa pembicara menghibur tidak dapat membawa pesan dalam berbicara menghibur tersebut. Pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Contohnya lawakan Sri Mulan dan cerita Kabayan. Yang kedua, berbicara menginformasikan. Dalam suasananya serius, tertib, dan hening. Berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasinya benar-benar akurat. Contohnya, penjelasan materi penerangan mengenai suatu kejadian, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, berbicara menstimulasikan. Berbicara menstimulasikan juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicaraan berkedudukan lebih tinggi daripada pendengarnya. Pengetahuan, pengalaman, jabatan, dan fungsinya memang melebihi pendengarnya. Contohnya, nasihat guru terhadap siswa yang malas mengerjakan tugas. Yang keempat, berbicara meyakinkan. Bertujuan meyakinkan pendengar, suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Pembicara berusaha mengubah sikap pendengar dari tidak setuju menjadi setuju, dari tidak simpati menjadi simpati, tidak mau membantu menjadi mau membantu. Contohnya, pidato calon kepala desa di daerah yang belum bersimpati kepadanya. Yang kelima, berbicara menggerakkan. Juga menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengar. Pembicara dalam berbicara, mendengarkan haruslah berwibawa. Tokoh idola panutan masyarakat, misalnya Bung Tomo, dapat membakar semangat jiwa para pemuda pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Oke, ini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Nia Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Nia Istiqomah, NPM 2001071017, akan menjelaskan materi tentang metode penyampaian. 4 cara yang biasa digunakan orang dalam menyampaikan pembicaraannya. Antara lain yaitu, yang pertama, penyampaian secara mendadak. Terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan situasi. Misalnya, karena pembicara yang telah direncanakan berhalangan hadir tampil, maka terpaksa secara mendadak dicarikan penggantinya, atau dalam suatu pertemuan seseorang diminta secara mendadak memberikan kata sambutan, seperti pidato perpisahan dan sebagiannya. Yang kedua yaitu penyampaian berdasarkan catatan kecil, biasanya berupa butir-butir penting sebagai pedoman berbicara. Catatan itu, pembicara bercerita panjang lebar mengenai sesuatu hal. Hal ini dapat berhasil apabila pembicara sudah mempersiapkan dan menguasai isi pembicaraan secara mendalam sebelum tampil di depan umum. Yang ketiga yaitu penyampaian berdasarkan hafalan. Berbicara berdasarkan hafalan memang banyak kelemahannya. Pembicara mungkin lupa akan beberapa bagian dari isi pidatonya. Perhatiannya tidak bisa diberikan kepada pendengar, kaku dan kurang penyesuaian pada situasi yang ada.
Yang keempat yaitu penyampaian berdasarkan naskah. Berbicara yang berlandaskan naskah dilaksanakan dalam situasi yang menuntut kepastian, bersifat resmi dan menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, jumlah penyimak. Materi selanjutnya yaitu jumlah penyimak. Komunikasi lisan melibatkan dua pihak, yaitu pendengar dan pembicara. Jumlah peserta yang berfungsi sebagai penyimak dalam komunikasi lisan dapat bervariasi, misalnya 1 orang, beberapa orang atau kelompok kecil, dan banyak orang atau kelompok besar. Berdasarkan jumlah penyimak itu, berbicara dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, berbicara antar pribadi atau bicara empat mata terjadi apabila 2 pribadi membicarakan, mempercakapkan, merundingkan, atau mendiskusikan. Yang kedua yaitu berbicara dalam kelompok kecil, terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya 3-5 orang. Yang ketiga yaitu berbicara dalam kelompok besar, terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi pendengar berjumlah besar atau massa. Cukup. Selanjutnya yaitu peristiwa khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi berbagai kegiatan. Sebagian dari kegiatan itu dikategorikan sebagai peristiwa khusus, istimewa atau spesifik. Contoh kegiatan khusus itu adalah ulang tahun, perpisahan, perkenalan, dan lain-lain. Berdasarkan peristiwa khusus itu, berbicara atau berpidato dapat digolongkan atas 6 jenis. A. Pidato presentasi ialah pidato yang dilakukan dalam suasana pembagian hadiah. B. Pidato penyambutan atau penyambutan berisi ucapan selamat datang pada tamu. C. Pidato perpisahan berisi kata-kata perpisahan. D. Pidato perkenalan berisi penjelasan pihak yang memperkenalkan tentang nama, jabatan, pendidikan, pengalaman kerja, keahlian yang diperkenalkan kepada tuan rumah. E. Pidato nominasi atau mengunggulkan berisi pujian, alasan mengapa suatu itu diunggulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata dan kurang dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.